diplomasi. Ini memang ada dua hal yang bersamaan ya. BOP kita memutuskan bergabung BOP ketika perang Iran, Israel dan Amerika dan ini belum terjadi, belum pecah. Ya. Dan tapi sekarang setelah kemudian pecah? ada kesamaan aktor memang. Ya, ada irisan aktor. Iran terlibat dalam konteks BOP, mereka termasuk yang di posisi kontra, menolak. Amerika, Israel terlibat dalam BOP. Ya. Tapi ini kan sebenarnya dua case yang berbeda walaupun ada irisan aktor yang sama. Sehingga tentu kalau dalam konteks ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa ada desakan untuk sebagian besar publik 50% lebih menolak BOP, sebenarnya itu kalau bagi kita melihat bahwa itu bentuk masih adanya ketertinggalan persepsi publik ya terkait dengan situasi dan dinamika terakhir di Timur Tengah ya, di mana pemerintah sudah menegaskan bahwa pembicaraan soal BOP on hold. Menggantung gitu ya. Saya ke Pak Imron kalau gitu. Menurut Pak Imron, apakah posisi kita di BOP ini justru memperumit posisi Indonesia dalam bersikap politik bebas aktif pun dalam perang Iran ini? Ya, mungkin kita harus mulai dengan mendekati ini dari perspektif teoritik ya. Dari perspektif teoritik ini memang BOP ini agak unik. Dia tidak bisa dikatakan sebagai intergovernmental organization. Karena apa? Karena kepalanya itu pribadi. Yang namanya Presiden Trump atau Donald Trump ya. Kemudian membawahi di board itu adalah anggotanya itu adalah kepala-kepala negara. Jadi seorang swasta membawahi kepala-kepala negara. Nah, di bawah board ini ada yang namanya executive board. Yang itu memberikan pengarahan terhadap apa yang harus dikerjakan ketika BOP ini beroperasi. Kemudian di bawahnya ada namanya National Committee on Gaza Administration. Ini biasanya direncanakan akan diisi oleh para teknokrat ya untuk pembangunan kembali. Nah, ini agak unik ya. Karena apa? Karena pertama organisasi ini bukan perpanjangan tangan dari PBB. Nah, kalau kita mengirim pasukan 8.000 ya, bahkan mungkin bisa berkembang sampai kepada 20.000. Ini statusnya sebagai apa? Mandatnya apa? Mantelnya apa? Karena pasukan yang kita kirim sebagai pasukan perdamaian, peacekeeping operation di beberapa kawasan itu kan ada mantelnya. Mantelnya itu adalah mandat dari PBB. Itu aja dikorbankan. Gitu. Apalagi ini yang tidak ada mandat atau mantel atau perlindungan dari baju dari PBB. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan apakah kita we are ready to sacrifice our best sons and daughters. Jadi kalau simpulannya menurut Anda kita keluar saja atau gimana? Tergantung dari mana perspektif kita gitu. Nah, lagi-lagi kita harus lihat bahwa organisasi ini sebenarnya anggota board, anggota national committee itu tidak perlu karena ketuanya, chairman-nya itu bisa memveto semuanya apa saja gitu. Nah, sekarang kita memang harus the problem is ada orang yang berpendapat bahwa kalau if Indonesia is being part of BOP nanti di dalam kita bisa berjuang. Ya, tapi kenyataannya memang BOP itu tidak menyebut ada two state solutions. Nah, ini juga menjadi dilema. Nah, saya tidak tahu apa pemikiran yang ada di pemerintah, pertimbangannya tentu adalah mengapa kita masuk ke situ. Tapi setelah pecahnya perang maksud saya. Nah, itu yang makanya board of peace itu kemudian dikritik orang sebagai board of war. Kan? Baru beberapa minggu dideklarasikan ternyata dua anggota utamanya, ketua dan anggota utamanya sudah melancarkan peperangan. Nah, ini juga akan menimbulkan apa yang dinamakan kontradiksi lah katakan demikian. Baik, saya ke Pak Samsu. Pak Samsu, kalau menurut analisa Anda, sebaiknya Indonesia keluar saja dari BOP atau stay dengan perkembangan perang Iran yang kita lihat?
Kalau sekarang ini kita stay aja dulu lihat perkembangan aktualnya seperti apa karena luar biasa dinamisnya. Tetapi yang paling penting ini adalah menggunakan momen ini untuk memastikan bahwa kita punya perencanaan yang matang soal diplomasi. Karena seperti yang saya katakan tadi itu bahwa kita tidak memiliki perencanaan yang jelas yang bisa disampaikan kepada publik mungkin ada di Kementerian Luar Negeri. Apalagi di Kementerian Luar Negeri sekarang sudah ada badan baru yang namanya Badan Kajian Strategis Kebijakan Luar Negeri. Dan itu kita bisa gunakan untuk membuat semacam, kalau saya usulkan, semacam COP atau Malaka Accord lah, yang memungkinkan kita memiliki bargaining power untuk meneguhkan bahwa bicara soal kemampuan pertahanan di regional ASEAN misalnya, kita pasti Indonesia. Jadi ASEAN is Indonesia misalnya. Kita kemudian memimpin pengelolaan Selat Malaka itu dengan berbagai perjanjian unilateral di antara negara ASEAN itu, sehingga setelah selesai, mudah-mudahan selesai, ada deeskalasi, kita sudah memiliki brand internasional yang cukup untuk menjadi benar-benar sebagai pemimpin di Global South. Nah, seperti sekarang ini kita belum. Karena keberanian dan inisiatif dari seorang Presiden Prabowo saja, kemudian kita selalu menjadi point of view dari berbagai macam negara. Tetapi pada hakikatnya kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dijual dalam tanda kutip menjadi bargaining. Sehingga Indonesia memiliki citra yang baik lah. Oke, baik. Coba kita sekarang ke sentimen domestik lagi, survei lagi. Ini hasilnya survei atas keputusan Republik Indonesia kirim 8.000 anggota TNI ke Gaza. Mayoritas tidak setuju, setuju 28,1%, tidak setuju 36%, dan sangat tidak setuju 8,9%. Pak Jayadi, hasil surveinya menunjukkan mayoritas tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tidak mayoritas sih, itu yang tidak setuju itu ada tidak sampai 50%, tapi memang lebih banyak, kebanyakan ya. Yang setuju itu ada sekitar 33%-an. Artinya masyarakat kita itu secara umum tidak setuju dengan pengiriman 8.000 anggota TNI ke Gaza itu, tapi pada saat yang sama ada sebagian yang merasa ada gunanya gitu. Iya, berarti mereka terbelah karena apa kira-kira? Terbelah, ya ini mungkin kejelasan. Ini seperti yang ditanyakan oleh Pak Imron Khotan tadi, Pak Dubes tadi. Ini kalau 8.000 dikirim ke sana atas nama siapa gitu. Jaminan keamanannya sama siapa dan sebagainya. Jadi ada keterbelahan di masyarakat kita. Di satu sisi kalau Indonesia itu mau mendamaikan kasus di Timur Tengah, orang Indonesia itu kan salah satu isu yang yang di dear heart-nya orang Indonesia kan itu, isu perdamaian di Gaza itu. Jadi orang Indonesia itu mau membantu penyelesaian di sana. Bahkan kalau misalnya harus mengirim tentara. Tetapi ini kan mereka jadi ragu-ragu, dikirim ke sana itu jaminan keselamatannya bagaimana. Yang kedua, apakah itu benar-benar akan membantu menyelesaikan perdamaian di Gaza. Apalagi kalau dikaitkan dengan, ini kan survei ini dilakukan setelah Amerika Israel menyerang Iran kan. Gitu. Amerika dan Israel itu kan dianggap bagian dari persoalan di sana oleh masyarakat Indonesia secara umum kan. Jadi jangan-jangan mengirimkan tentara itu bisa jadi berguna, tapi banyak kan menganggap itu tidak berguna. Jadi ada keterbelahan sikap itu karena ketidakjelasan berbagai hal tersebut. Oke, baik, saya ke Pak Agung. Bagaimana Anda membaca sikap sentimen domestik terkait dengan keterbelahan sikap masyarakat atas pengiriman 8.000 anggota TNI ke Gaza? Pendapat masyarakat itu dipengaruhi oleh media dan para opinion leader yang sering dibaca oleh media. Apakah yang mereka dengar? Apakah mereka dengar adalah ke sana akan membantu Palestina merdeka atau ke sana akan mengirim nyawa? Itu tergantung bagaimana mereka mendapatkan input dari media. Jadi seharusnya dalam membuat survei seperti ini, berikan siang diwawancara itu diberikan penjelasan situasi risiko dan tidak risikonya, baru dinilai. Baru dia tahu bahwa ini betapa bahaya atau betapa untung dan sebetulnya. Tapi masalahnya adalah para yang disurvei ini dia berdasarkan apa yang dia lihat di media atau dia lihat lewat media sosial. Dan kita tahu bahwa media sosial dipengaruhi oleh ada yang berisi buzzer, ada yang berisi opinion leader dan segala macam. Dan kita tahu siapa yang menguasai media adalah pihak-pihak yang mempunyai modal. Dan punya modal adalah pasti kecenderungannya sedikit banyak ada baratnya. Di dalam yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri, sebagian intelektual kita masih berpikiran bahwa
kita harusnya ikut pada sesuatu yang ikut tatanan barat. Kenapa? Karena stabilitas ekonomi alasannya. Apapun yang bersifat kelihatannya tidak sama dengan barat, dalam arti ini Amerika, itu berarti itu akan mengganggu mengenai stabilitas ekonomi. Intinya seperti itu. Namun masalahnya adalah kita juga punya tujuan negara ya, kita punya undang dasar atau pembukaan dasar menyatakan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa. Tidak bisa demi stabilitas ekonomi, terus Palestina tidak boleh merdeka. Itu yang utamanya. Tapi itu sudah diabaikan kan. Yang penting stabilitas ekonomi. Akhirnya kepentingan ekonomi lebih dipentingkan daripada tujuan kenapa Indonesia merdeka yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi stabilitas ekonomi juga penting. Namun sekarang orang juga lupa juga bahwa sesungguhnya unipolarisme atau kekuatan barat itu karena mereka betul berkuasa ekonomi. Namun sekarang dengan adanya BRICS, ternyata dunia ketiga, dunia kedua sudah memiliki kekuatan ekonomi yang sama bahkan lebih besar. Artinya kita tidak usah ragu-ragu, bahkan juga yang disebut dengan barat itu pun terpecah dan dengan adanya Donald Trump itu membuat malah sebagian masyarakat barat, NATO, Uni Eropa sudah berbalik badan. Sudah tidak lagi, bahkan Timur Tengah pun sudah tidak mau mengizinkan pesawat Amerika lewat, segala macam. Artinya kita juga harus bangun. Ini dunia baru yang disebut dengan hegemon adidaya itu sudah tidak satu lagi. Sudah ada yang lainnya. Kita harus cepat merestrukturasi bagaimana kita memandang apa yang harus boleh dan tidak boleh demi kepentingan nasional kita. Agar apa? Agar kita bisa melangkah dengan benar, tidak masih ikut aturan lama. Demikian. Oke, baik, saya ke Mbak Cepaka. Bagaimana Indonesia mendaing di antara dua raksasa, ada China dan juga Amerika Serikat, untuk mengamankan kepentingan nasional? Nanti dijawab, boleh lihat, saya kembali saudara.